Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Baik, Swastiastu, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pertama-tama seperti biasa, marilah kita memulai dengan berdoa. Ya baik, coba anak-anak yang namanya Gede Mustiana ada? Ya Pak. Ya, mohon tolong dipimpin berdoa kawannya. Ya Pak. Ya, silakan. Tunggu dulu Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Kita mengambil sikap Mustikarana ya. Oke. Kita mulai. Om Saraswati Namo Studyam Ade Kamarupine Sidarastu Karaksami Sidi Bawantu Me Sadam. Baik, terima kasih Gede sudah memimpin kawannya berdoa. Nah, itu tadi mengapa kalau kita mengawali setiap kegiatan harus berdoa agar salah satunya adalah satu kita fokus, yang kedua apa yang menjadi tujuan agar di mana pengetahuan yang kita dapat itu bisa menjadi berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelumnya gimana keadaannya anak-anak? Baik, Pak. Sehat. Sehat. Oh, yeah. Bapak doakan kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari desusunan atau Ide Sang Hyang Widi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mengabsen kalian agar mungkin di sini mungkin ada yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Baik, Bapak akan absen dari Dewa Ayu Ketut Chandrayani. Hadir, Pak. Baik, nggih. Yang kedua, I Gusti Ayu Endrayani. Hadir, Pak. Hadir, nggih. Putu Titin Bahari. Ada? Ada ya? Belum, tidak hadir ya Bapak. Oh, belum masuk ya, belum masuk, nggih. Ditunggu. Halo, Astiningsih. Hadir, Bapak. Baik. Dan Nuri Fitriananda. Pak. Oh, hadir. Oh, nggih. Ayu Ananta Karismayanti. Iya, hadir Bapak. Nah, Kadek Suci Ardini. Hadir nggak? Ada. Ya, hadir Pak. Lagi sakit ya, Bu? Iya Pak. Oh, gitu. Ya. Ketut Irianti. Hadir Pak. Hadir ya. Gede Mustiana, oh ya tadi ya, siswa yang memimpin doa ya. Dwijo Rio Admoko. Hadir Pak. Oh, hadir. Yeah. Dwijo Rio Admoko. Masih ke kamar mandi Hadir Pak. Pak, belum hadir. Oh, masih ke kamar mandi. Yeah. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, perlu Bapak tanyakan tentang materi yang sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat. Coba nanti Bapak tanya. Siapa yang tahu kitab suci yang memuat tentang ajaran hukum Hindu? Saya, Pak. Oh ya, silakan Dewayu. Kitab Manawa Dharma Sastra, Pak.
Betul. Nah, baik. Untuk mereview kembali pembelajaran yang di awal kita sudah bahas tentang sejarah perkembangan Hindu. Siapa yang tahu perkembangan kebudayaan Weda dimulai dari lembah sungai? Siapa? Apa? Lembah sungai apa? Hindu, Lembah Pak. Sungai Sindu, Pak. Oh, baik. Semua sudah paham apa materi yang sudah disampaikan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Hindu. Jadi materinya akan Bapak tampilkan bentar ya. Sudah sampai ya? Sudah? Belum, Bapak. Oh, belum? Belum bisa ya? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Oh, ditunggu karena sinyalnya nih. Sampun kelihatan. Sudah. Sudah, Sampun, Bapak. Sudah Nah, kelihatan. baik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas Weda sebagai sumber hukum Hindu, yang dimana tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat menguraikan sumber-sumber hukum Hindu dan sloka yang terkait dengan sumber hukum Hindu, serta mengkorelasikan hukum Hindu dengan budaya adat dan istiadat dan kearifan daerah setempat, serta kalian dapat menyajikan bentuk bagian klasifikasi Weda sebagai sumber hukum Hindu. Baik, selanjutnya ini sudah tadi petunjuk pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan membahas di pertemuan pertama ini perkembangan hukum Hindu yang menguraikan sumber-sumber hukum Hindu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah hukum Hindu? Bagaimana pengertian dan klasifikasi hukum Hindu? Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit sebelum kita lanjut ke pokok materi berikutnya. Nah, ini hukum Hindu. Yang pertama itu adalah kita akan mencari pengertiannya. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut data keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan mengatur manusia sebagai warga negara atau tata negara yang bersumber pada kitab Weda. Dan yang kedua, sumber hukum itu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus diayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mempergunakan hukum ini sebagai wewenang mengatur tata pemerintahan dan pengadilan dalam mempergunakan sebagai hukum bagi masyarakat yang melanggar. Jadi setiap warga negara itu harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, gitu. Sudah mengerti ya? Ya, mengerti, Pak. Nah, baik. Ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya di dalam menyimak video, tolong kalian mempersiapkan alat tulis, di mana
Alat tulis ini nanti kita akan gunakan untuk mencatat dan merangkum. Oke. Nanti Baik, Pak. tolong disiapkan dulu. Nah, nanti sambil menyimak videonya, silakan dicatat dan diamati. Sekaligus bisa juga dibuka buku agama Hindu dan budi pekertinya ya. Sudah siap belum? Sudah, Pak. Baik, setelah nanti ya setelah itu nanti kita bisa sama-sama menyajikan, mungkin Bapak nanti tunjuk salah satu untuk menyajikan, atau nanti setelah sesi ini kita ada tanya jawab. Baik, kita akan mulai untuk menyimak videonya. Udah masuk ya? Belum, Pak. Udah. Baik. Ini. Sudah ada kelihatan. Sudah, Pak. Nah, disimak ya, dan sekalian nanti dicatat apa yang yang bisa dianalisis dalam media pembelajaran dari video ini. Ya, kita silakan. Tidak ada suaranya, Pak. Ya, Tidak kedengaran ada suaranya. ini sudah full ini. Dibaca aja. Baik, Pak.
Baik, setelah kalian menyimak video tadi, bisa dilihat lagi anunya, LKPD-nya. Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Bentar. Bisa ya? Sudah bisa. Masih proses, Pak. Proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya Sudah. baik, dari pemaparan materi tadi tentang perkembangan sumber hukum Hindu dan sumber-sumber hukum Hindu, kira-kira ada ya yang perlu ditanyakan tentang kitab suci sebagai sumber hukum Hindu tadi? Saya, Pak. Oh, nggih. Silakan Bu Dewayu. Tolong dijelaskan Pak secara lebih singkat biar kami mengerti tentang isi pembahasan kitab suci Manawa Dharma Sastra, Pak. Yang menyangkut bidang hukum agama Nggih. itu ya? Ya, Nggih. Pak. Jadi baik. Jadi penjelasannya sudah jelas tadi ada di sana tertuang dalam sloka yang bunyinya Weda Kilo Dharma Mulam semerti Silecad Tad Wedam Ascarasya Iwa Sadunam Manastuti Ca. Ya, di mana artinya seluruh Weda merupakan sumber utama daripada agama Hindu atau Dharma. Kemudian barulah semerti di samping sila. Sila itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda. Dan kemudian acara-acara yaitu tradisi dari orang suci, serta yang terakhir itu berakhir dari amanah suci atau rasa puas diri. Jadi itu penjelasan singkatnya tentang sloka yang membahas tentang bidang hukum, agama, kebiasaan, acara, dan sistem acarya. Jelas ya? Sudah jelas? Ya, terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada yang lain? Bapak. Ya. Berarti sumber hukum Hindunya menurut Weda itu ada 5, Pak ya, berarti sesuai dengan yang tadi dibacakan Bapak Nike, ada Sruti, Smerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti, gitu Pak ya? Oke. Oke. Iya, sudah. Ada yang lain ya? Saya Pak, bertanya Pak. Oh, oke. Silakan Gede. Tadi sudah dijelaskan terkait Sruti, Weda Sruti dan Weda Semerti. Iya. Terus menurut hukum Hindu itu terdapat dalam kitab apa itu Pak? Untuk kebenarannya itu. Kebenaran. Jadi dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 itu sudah tercantum di sana, yang dimana bunyinya Srutistu Wedo Wijenayo Dharma Sastram Tua Wai Smerti Te serta Wismai Mate Tab Yam Dharmai Nebau, yang dimana artinya adalah sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga.
karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama Hindu atau Dharma. Nah, jadi pengertiannya bahwasanya kalau kita itu harus memahami harus percaya, karena ada dua sloka di sini yang dimana yang menyatakan bahwa Weda itu harus tegas di dalam artian tidak dibantah, tidak bisa dibantah, yaitu dalam sloka cara sama saya bab 37, yaitu yang bunyinya Kruti Weda Samakyo Dharma Sastram Tuwais Mesti Te Sarwa Desam Ismate Tabiam Dharmo Winir Rata, yang dimana artinya ketahuilah olehmu Sruti itu adalah Weda, dan Semerti itu sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini kebenarannya dan dijadikan jalan serta dituruti agar sempurnalah dalam Dharma itu. Dari sloka di atas maka ditegaskan bahwa Sruti dan Semerti merupakan dasar utama ajaran Hindu yang sebenarnya tidak boleh dibantah. Sruti dan Semerti merupakan dasar yang harus dipegang teguh supaya dituruti ajarannya untuk setiap usaha. Jadi itu penjelasannya. Sudah jelas ya? Oke Pak, berarti kebenarannya itu terdapat dalam Manawa Dharma Sastra Pak ya? Oke. Nah. Oh iya Pak. Dharma Sastra dan Sarah Samujaya. Sloka 37. Ya Pak. Ya, oke. Baik, setelah itu kita akan masuk. Nah, ini yang tadi untuk menambah wawasan kita di dalam memahami tentang mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari. Jadi satu, hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat umat Hindu Bali dengan hukum agama Hindu dan hukum Hindu. Dan yang keempat, untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Itu untuk tambahan literasi hukum Hindunya. Baik, selanjutnya itu ada tugas sedikit. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dalam sumber hukum Hindu. Sebelumnya itu dari sejarah itu ada 3 aliran. Nah, silakan kalian untuk mengisi aktivitas di bawah ini yang sudah Bapak buatkan. Silakan ditulis sejarah perkembangan Hindu yang dimana ada 3 aliran itu, silakan dibuat. Gitu. Silakan dicatat dulu. Mungkin ada yang sudah ya tadi kalian mengamati. Ada. Belum, Pak. Saya, Belum. Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi setelah tadi saya menyimak video yang sudah ditayangkan oleh Bapak, itu saya menangkap ada 3 aliran yang berkontribusi dalam sejarah perkembangan agama Hindu. Kemudian dari
literatur juga buku Sejarah Agama Hindu kelas 3. Itu ada 3 aliran, yaitu aliran Yajnavalkya, kemudian aliran Mitaksara, kemudian aliran Dayabaga. Nah, kontribusi dari ketiga aliran ini terhadap sejarah perkembangan hukum Hindu itu ada 2 aliran yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum Hindu di Indonesia, yaitu Mitaksara dan Dayabaga. Memang dari 2 aliran ini yang sangat mempengaruhi sehingga kita bisa mengetahui adanya sumber-sumber hukum Hindu yang ada sekarang, seperti menurunkan adanya Awig-awig, kemudian adanya Pararem, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya penjelasannya tadi itu. Nanti Bapak beri reward. Silakan nanti belajar di kantin ya. Terima kasih, Pak. Itu rewardnya ya. Nah, tadi juga sudah Bapak sampaikan pada pembelajaran tadi sebelum itu harus mencoba untuk merangkum tadi tugas yang tadi yang telah diamati. Mungkin ada yang sudah merangkum ya. Merangkum tugas yang analisis rangkuman analisis hukum Hindu, sumber hukum Hindu. Ya Pak, saya coba Pak. Oh ya, silakan, silakan. Ya, dari apa yang pemaparan Bapak sampaikan tadi, saya mencoba untuk merangkum secara keseluruhan Pak ya. Ya, silakan. Baik. Hasil rangkuman saya pada materi di atas menyangkut hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara. Kemudian dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu di antaranya. 1. Aliran Yajnavalkya oleh Wijnaneswara. Kemudian yang aliran kedua, aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara. Kemudian yang ketiga, aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Ya. Nah, dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu ya dapat berkembang dengan pesat khususnya di wilayah India dan sekitarnya. 2 aliran yang terakhir, aliran Yajnavalkya dan aliran Wijnaneswara. Kemudian sumber hukum Hindu menurut Weda. Dalam Sloka 2 bait 6 kitab Manawadharma Sastra ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum umat sedharma Hindu berturut-turut sesuai urutan adalah sebagai berikut. Yang pertama Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, dan Admanastuti. Iya. Pengertian Weda ya sebagai sumber Hindu menyangkut bidang yang sangat luas, sehingga Sruti dan Semerti diartikan sebagai Weda dalam tradisi Hindu. Sedangkan ilmu hukum Hindu itu sendiri ya
telah membatasi arti Weda pada kitab Sruti dan Smriti saja. Kitab yang tergolong Sruti menurut tradisi Hindu adalah kitab mantra, Brahmana, dan Aranyaka. Kitab mantra terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Smriti merupakan kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai masalah yang terdapat di dalam Sruti. Ada beberapa penulis tentang kitab Dharma Sastra, antara lain Manu, Apastamba, Baudayana, Wasista, Sankalikita, Yajñawalkya, dan Parasara. Ya, dari ketujuh penulis tersebut, Manu terbanyak menulis buku dan dianggap sebagai standar dari penulisan hukum Hindu. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang masing-masing itu ya, 1 Saman Satyayuga yang ditulis oleh Manu. Kemudian Saman Treta Yuga yang ditulis oleh Yajñawalkya. Kemudian Saman Dwapara Yuga yang ditulis oleh Sankalikita. Kemudian Saman Kali Yuga yang ditulis oleh Parasara. Nah, sila berlaku berarti tingkah laku. Sila berarti tingkah laku, yaitu orang-orang yang baik atau suci. Tingkah laku tersebut meliputi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Pada umumnya, tingkah laku para maharshi dijadikan standar penilaian yang patut ditauladani. Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam Smriti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, walaupun nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar hukum positif. Nah, kemudian Sadacara ya maksudnya dipandang sebagai sumber hukum hidup positif. Dalam bahasa Jawa kuno, Sadacara disebut Dauta yang berarti kebiasaan. Nah, Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum, karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, berdasarkan Manawa Dharma Sastra bab 2, sloka 109 dan 115 menjelaskan bahwa bila memutuskan kaidah-kaidah hukum yang masih diragukan kebenarannya, keputusan diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika, agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya. Demikian Pak yang bisa saya rangkum dari materi yang Bapak jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Gede Mustiana. Ya, bagus sekali pemaparannya di dalam menganalisis tentang sumber-sumber hukum Hindu. Nah, jadi sebelum
kita masuk ke materi berikut untuk tugas berikutnya. Di sini kita akan sama-sama merefleksikan sumber-sumber rekomendasi yang sudah dijabarkan tadi. Jadi sumber hukum itu awalnya adalah pengertian sumber hukum Hindu itu sendiri, yang dimana sumber hukum Hindu itu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kebudayaan baik individu ataupun sosial. Dan yang kedua, di sana ada 3 aliran, yang dimana aliran yang kedua itu menjadi aliran yang dapat perhatian khusus dan penyebarannya sangat luas. Dan yang ketiga tadi ada urutan dalam manual Dharma Sastra yang menjadi sumber hukum Hindu itu, yaitu Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti. Dan yang terpenting adalah pengertian yang tadi, agar di mana pengertian dari sumber hukum Hindu itu kita pahami bersama, dapat dijadikan acuan di dalam kehidupan. Jadi setiap tindak tanduk kita di masyarakat maupun di pemerintah itu memiliki konsekuensi atau hukum. Jadi itu adalah ibaratnya alarm bagi kita di dalam melakukan sesuatu yang tidak baik. Baik, itu setelah selesai merefleksi. Nah, untuk tugas kalian di rumah bersama orang tua, ini ada tugas mendiskusikan apa yang sudah disampaikan tadi, yang dimana tugas itu adalah Weda Sruti dan Semerti. Nah, yang di sini artinya Weda Semerti itu bagiannya apa saja sih? Nah, itu. Dan yang kedua, sana ada Weda Semerti. Gitu. Ya. Silakan dicatat dulu itu tugas untuk di rumah. Iya, Pak. Nah, jadi Baik, Pak. ya, sambil jalan kita akan membahas ketercapaian kita tentang materi hari ini. Sudah sangat bagus, sudah semua pada mengerti tentang sumber-sumber hukum Hindu, baik itu dari sejarahnya, terus Maharesi yang menciptakannya, terus ada juga sumber-sumbernya yang 5 tadi, itu sudah cukup untuk dipahami. Dan yang terakhir itu Bapak ingin memberikan reward kepada Dewayu Gede Mustiana Ketutirianti itu, karena udah bagus memberikan pemahaman, sudah bagus, sudah pemaparannya luar biasa. Nah, jadi nanti setelah selesai pembelajaran silakan ya kita makan di kantin gitu. Itu sebagai Terima kasih, Pak. rewardnya ya. Terima kasih, Pak. Nah, tapi tidak boleh lewat dari 20.000 ya. Jadi itu ya. Nah, jadi untuk materi berikutnya silakan kalian mempelajari tentang isi sumber hukum Hindu dalam pelajaran berikutnya, dan tugas yang Bapak berikan hari ini silakan dikumpul besok. Gitu ya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna ya di dalam pemahaman materinya, dan bisa diamalkan kepada kawan-kawan yang lain gitu ya. Baik,
Sebelum Bapak mengakhiri, mari akan Bapak akhiri gitu dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semua ya. Baik, mungkin recordingnya bisa di stop Bapak. Nggih, sebentar Bu. Di mana tadi nggih lupa ya. Terus di bawah di 3 di more itu. Stop recording ya. Nggih, di stop.